Assalamualaikum, kembali lagi dengan kami di channel Aurelzio Family. Wah, udah lama nggak jumpa lagi ya guys. Kali ini kami akan share staycation kami di daerah Ciwidey, Bandung. Nama tempatnya di Glamping Lakeside Ranca Bali. Tempat ini masuk jadi list staycation kami loh. Yuk ikutin kami dan apa aja sih yang menarik di Ranca Bali. Selamat menikmati videonya ya guys. Estimasi dari Tangsel ke Ciwidey menurut Google Maps sih kurang lebih 4 jaman. Nah, kami berangkat dari rumah di daerah Tangsel kurang lebih jam 4 pagi. Maksudnya sih supaya nggak macet-macetan aja. Kita keluar di exit tol Soreang menuju arah Ciwidey. Di sini alhamdulillah kita nggak ketemu macet. Jalannya pun juga lumayan gampang sih kalau dilihat dari Google Maps. Di jalan kita juga ketemu Forest Hill Hotel yang salah satunya masuk ke list kami juga. Secara jalanannya sih belok-belok ya di sini. Jadi kalau memang ada teman-teman yang agak mual, mungkin bisa minum obat anti mual dulu ya, karena lumayan belok-belok dan menanjak untuk rutenya. Sepanjang perjalanan kita bisa lihat kebun teh. Ya lumayan sih buat healing-healing, apalagi kalau yang kita biasa di Jakarta tuh jarang lihat hijau-hijau ya guys. Jadi kita ngelewatin jalanan menuju Ciwidey-nya tuh udah enak deh ngeliatin kebun-kebun teh gitu. Jadi kita nikmatin banget perjalanannya sampai nggak terasa sebentar lagi udah mau sampai. Alhamdulillah kita sampai guys. Ini kita sudah sampai di gerbang depan Glamping Ranca Bali. Karena ini pertama kalinya kami ke sini, kita pikir ini adalah gerbang depannya untuk pemeriksaan atau bayar-bayar tiket. Tapi ternyata di gerbang ini nggak ada pemeriksaan apa-apa guys, cuma pos kosong aja. Jadi kita jalan terus ya. Oh, di depan. Ternyata masuk ke dalamnya pun masih kurang lebih ada 1 kilo dari gerbang depan. Kiri kanan kita bisa lihat ada stroberi, kebun teh. Pokoknya masya Allah banget sih pemandangannya sebelum sampai ke glampingnya. Di sini sih jalanannya menurut kami banyak berlubang ya, tapi masih aman sih untuk dilewatin. Cuma mungkin memang lubangnya lumayan besar-besar, jadi harus ekstra hati-hati aja guys. Kita kayak mau camping. Akhirnya kita ketemu sama gerbang utamanya nih. Di sini kita diperiksa dulu untuk beli tiket wisata. Tiket wisatanya sendiri 25.000 sampai 100.000 kalau untuk yang terusan. Karena kami menginap, jadi kami free. Tinggal tunjukin aja tiket reservasinya ke petugasnya.
Setelah masuk kita coba lihat-lihat dulu ya guys, karena kami nyampe itu sekitar jam 9.30, sedangkan check-innya itu jam 2. Jadi kita muter-muter dulu di sana untuk lihat situasi glamping yang selain yang lakeside. Di sini kita coba lihat-lihat untuk yang kalau dilihat dari bangunannya, sepertinya Keongtaen ini kapasitasnya bisa 6 sampai dengan 8 orang. Tapi menurut kami untuk tipe Keongtaen ini minim untuk pemandangannya ya guys, karena dia hanya menghadap ke lapangan luas dan pepohonan aja, tidak ada pemandangan untuk lakeside-nya. Kami lihat di sini untuk Keongtaen sendiri ada beberapa unit yang available, tapi pada saat kami datang kayaknya sih belum ada yang menginap. Parkirannya cukup luas, bahkan bisa muat untuk kapasitas bis yang sedang. Nah, ini adalah front office khusus untuk Keongtaen. Jadi di sana itu masing-masing jenis stand itu ada front office-nya masing-masing guys. Nah, kita juga melewatin Tanjung Pakis namanya. Dia itu juga seperti lakeside, tapi bentuknya sedikit berbeda dengan yang akan kami tempati. Tapi kami nggak ke sana ya guys, karena agak belok ke kanan tadi kalau dari arah jalan. Sebelum sampai kita bisa lihat ini ada beberapa tempat fasilitas juga yang jadi salah satu fasilitas yang akan kita nikmatin atau kita bisa pakai kalau kita menginap. Nah, ini adalah parkiran, area parkir umum. Yang sebelah kanan itu bisa untuk area parkir bus besar maupun bus sedang. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah untuk mobil yang lebih kecil sepertinya. Kita masih lurus. Untuk front office-nya ada di sebelah kiri. Kita coba ke front office dulu ya guys. Ini front office-nya, nggak terlalu besar, tapi cukup bisa menampung beberapa orang kalau memang ada yang sedang antri menunggu. Karena kami datang agak pagi, kita coba tanya apakah bisa kita early check-in. Ternyata nggak bisa guys. Karena kita nggak bisa early check-in, akhirnya kami memutuskan untuk ke Kawah Rengganis. Nah, Kawah Rengganis ini salah satu fasilitas yang kita dapatkan secara free kalau kita menginap di Lakeside Ranca Bali. Untuk tiketnya sendiri kalau terusan itu adalah Rp100.000 per orang, sedangkan kalau hanya khusus di Jembatan Gantung dan Kawah Rengganis aja tiketnya sendiri itu Rp70.000 per orang.
kita cukup tunjukin aja reservasi menginap di petugas di loket, dan kita bisa free masuk langsung ke Kawah Rengganis ini. Kami pikir, oh karena ini hari Senin, suasananya pasti sepi. Ternyata salah guys, karena ini liburan, jadi parkirannya cukup lumayan ramai dan suasananya juga cukup ramai. Sebelum memasuki area jembatan gantung, kita bisa melihat di sebelah kanan ini ada Kinara Resto. Kinara Resto ini cukup lumayan luas tempatnya. Teman-teman bisa beristirahat dulu di sini sebelum atau sesudah memasuki jembatan gantung. Sitting areanya cukup banyak ya guys, pilihannya bisa di area tengah, di area luar, atau bahkan di atas lantai 2 dan lantai 3. Tempatnya cukup bersih, toiletnya pun cukup bersih. View-nya juga Masya Allah cakep banget guys. Udaranya cukup dingin, sepertinya kayak 18 derajat waktu itu. Ini area sitting yang di luar. Setiap pengunjung ada fasilitas untuk free welcome drink berupa teh manis panas atau kopi panas. Di resto ini juga ada beberapa pilihan menu makanan yang teman-teman bisa pilih untuk aneka macam lauk khas Jawa Barat. Selain menu prasmanan tadi, ada juga untuk bakso. Kebetulan kita coba nih guys, baksonya lumayan enak. Ada juga tersedia menu minuman kopi atau non kopi. Selain area di lantai 1, kita juga coba lihat ya ada apa aja sih yang ada di lantai 2 dan lantai 3. Areanya juga cukup sama seperti yang ada di lantai 1, tapi di sini teman-teman bisa ngelihat view yang lebih luas dari area perkebunan tehnya guys. Overall kapasitas dari Kinara Resto ini cukup luas ya. Jadi kalau teman-teman ada rombongan pun kapasitasnya pasti muat. Oke, setelah istirahat di Kinara Resto, kita coba lewatin jembatan gantungnya ya. Di jembatan gantung ini lumayan panjang ya guys. Dan kalau dilewatin banyak orang itu dia goyang-goyang. Jadi kalau jalan better pelan-pelan aja ya guys. Sambil jalan kita bisa lihat view kanan kiri yang keren banget. Ada area perbukitan, kebun teh. Pokoknya sejuk banget deh ngelihatnya. Kebetulan Zio nggak berani lewat jembatan gantung, jadi kita coba cari alternatif jalan ke Kawah Rengganis. Ternyata ada guys, di samping area parkiran itu ada pintu kedua untuk area alternatif.
Di pintu alternatif ini kita menuruni bukit-bukit karena kita nggak lewat suspension bridge. Di sana kan ada keranjang Sultan untuk menuju ke Kawah Rengganis. Alhasil kita kalau mau ke sana harus jalan turun ke bawah di lokasi kawahnya. Nah, itu kawahnya ya guys. Ini jalanan yang menuju ke tempat keranjang Sultan. Nah, itu bisa kelihatan ya keranjang Sultannya. Kalau kita naik jembatan gantung, kita bisa menikmati si keranjang Sultan ini. Nah, kalau kita ke keranjang Sultan jangan pakai sendal ya guys, nanti jatuh sendalnya. Oke, selesai dari Kawah Rengganis, kita coba lihat lagi ke keliling lakeside karena kami belum bisa masuk ke kamar. Jadi kita lihat-lihat sekitarnya dulu ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah kapal Finisi yang nanti tempat untuk sarapan. Tapi sebelumnya kita lihat-lihat dulu ke area lain. Ini ada area kelinci untuk hewan-hewan yang ada di sana. Kalau teman-teman bawa anak-anak mungkin akan menyenangkan sih di sini karena banyak untuk hewan-hewan kayak kelinci. Mana kak? Yang bisa dikasih makan juga. Momogi. Ada area untuk jajan. Oke. Ini apa? Kopi? Akhirnya kami sudah bisa check in guys. Ini adalah tenda kami. Kami menempati di nomor 103. Untuk rate menginapnya sendiri itu di 1.590.000 untuk kapasitas 2 orang. Kebetulan karena kami berempat, jadi kita ada extra bed 2. Untuk satu extra bednya 300.000 rupiah, sudah include breakfast. Oke, kita review kamarnya ya. Di sebelah kiri pintu masuk itu ada rak sepatu. Ini adalah ruangan sekaligus kamar. Ini extra bednya, kita ambil extra bed 2 masing-masing plus breakfast. Untuk kapasitasnya sendiri 2 orang, dan pihak manajemennya ini kalau tidak memperbolehkan melebihi dari kapasitasnya. Untuk fasilitasnya sendiri ada teko pemanas, lalu ada 4 buah air mineral, ada kopi, teh, gula. Nah, di sebelah kiri ini ada semacam lemari untuk menyimpan barang-barang. Kamar mandinya sendiri cukup bersih, air panasnya juga tersedia. Ada amenities berupa sabun, shampoo, tisu toilet, standar ya guys. Oke, kita ke area luar. Ini sih yang bikin kami mau nginap di sini adalah pemandangan dari lakeside-nya. Nah, bisa dilihat ya guys. Tenang banget melihatnya. Ini kita suasana jam 3 sore. Sudah agak mendung. Dan suasananya juga sudah mulai dingin. Kita jalan-jalan sore ya guys.
Kita masih coba lihat sekeliling. Nah, ini kita coba masuk ke Finisi Resto, tapi kita salah masuk ya guys. Kita pikir ini jalan masuk, ternyata ini adalah jalan keluar. Oh, ini tadi lewat sana. Kita masuk dari area bawah tangga. Oh, ini jalur yang berbeda. Sebelah. Nah, itu ternyata jalan masuknya tuh dari depan sana guys. Kita salah. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah jalan masuknya. Kita lanjut aja. Di dalam ini ada kayak toko merchandise. Nah, restorannya sendiri ada di lantai 2 dan lantai 3. Kita sampai di lantai 2. Di lantai 2 ini tempat pemesanan untuk teman-teman yang mau menikmati berbagai macam makanan untuk makan siang atau mungkin untuk cemilan. Nah, lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 sendiri ada khusus tempat sarapan bagi tamu yang menginap. Itu ada di sebelah kanan. Nah, di samping arah toilet. Jadi ini adalah toiletnya. Ada wastafel standar, ada tersedia untuk musola juga. Nah, ini adalah nanti tempat kita sarapan untuk besok pagi ya guys. Dan sekali lagi, ini adalah view dari Finisi Resto. Kita bisa lihat danau atau situ Patenggang dari atas. Kita coba lihat lagi, ini adalah toilet. Ini area wudhunya. Kita coba lihat ke ujung. Di sana best view-nya untuk ngelihat area situ Patenggang secara keseluruhan ya, jadi bisa ngelihat lebih jauh. Nah, di sini bisa kelihatan semua guys. Sayang sore ini suasananya agak sudah mendung. Mungkin besok pagi bisa kelihatan lebih cerah ya untuk pemandangannya. Ayo kita tembakan. Oke, selesai lihat-lihat suasana kapal Finisi, kita lanjut ke tenda. Tadi di sebelah kanan itu adalah tenda untuk family ya, yang kapasitasnya lebih besar, tapi kita nggak bisa masuk karena udah ada pengunjung di situ. Ini kita balik ke tenda. Nah, ini trekking atau jalur khusus untuk tamu yang menginap di Lake Ten. Di sebelah sisi kiri tadi di ujung itu adalah tenda nomor 1. Ini tenda nomor 2. Secara total tenda di lakeside ini total ada 9 sampai di ujung, dan kita menempati tenda yang ketiga. Nah, ini adalah view danaunya dari tenda kita. Suasana sore ya guys. Nah, ini kabut turun. Jarang-jarang lihat kabut turun ya kalau di rumah. Jadi di sini kayaknya seneng banget lihat kabut turun sore-sore.
Bang. Selesai istirahat, ini kita akan kasih lihat suasana malam di dalam tenda. Sebenarnya untuk penerangannya menurut kami agak kurang ya guys, kurang terang. Jadi untungnya kita bawa lampu sendiri untuk nambah penerangan. Malam ini suhunya juga lumayan dingin di 13 derajat. Jadi udah siap-siap pakai jaket, pakai kaos kaki. Ini suasana malam di danaunya atau di situnya. Oke, kita siap-siap buat istirahat. Selamat pagi. Ini suasana paginya. Kita bikin teh dan karena suhunya 14 derajat pagi ini, jadi teh panasnya langsung dingin, udah harus buru-buru diminum. Duduk-duduk santai di sini sambil nikmatin pemandangan situ Patenggang yang jarang-jarang kita lihat. Sebelum sarapan, kita sempetin jalan-jalan pagi karena kemarin kita nggak sempat ke jalan-jalan ke ujung ngitarin tenda sambil lihat suasana sekitar danau atau situnya. Ini kebetulan pas kita menginap semua tenda itu terisi guys, jadi total 9 tenda itu keisi semua. Coba jalan. Suasana paginya enak banget buat jalan pagi. Nah, di sebelah kiri kita nih ada spot tempat untuk melihat danau atau situnya dari atas. Dan ini juga kayaknya tempat buat family tent yang ada di sebelah kiri kita untuk turun ke bawah. Jam setengah 7 pagi. Oke, selesai jalan pagi, kita sarapan ya guys. Sarapan kita di Finisi Resto di lantai 3, tempat yang kemarin kita udah datengin. Kali ini kita jalannya bener ya guys, dari depan.
selesai sarapan, kita lanjut lagi explore ke tempat yang kemarin sore belum kita datengin. Ini salah satu fasilitas juga di Lakeside Ranca Bali, itu adalah Spider Balcony. Spot ini lebih ke buat foto-foto kali ya guys, dan untuk ngelihat juga situ Patenggangnya lebih jelas karena view-nya juga bagus di sini. Tapi sayangnya beberapa spot Spider Balcony-nya basah dan kita nggak berani untuk duduk di situ karena tempatnya lumayan tinggi. Jadi kita cuma lihat-lihat aja dan foto-foto sedikit di sini. Iya, kalau ini terlalu ekstrim. Oke, kita lanjut lagi ke Golazar Circuit. Ini fasilitas terakhir yang kita datengin. Ini semacam apa ya? Kayak go-kart tapi nggak pakai mesin. Jadi dia trackingnya jalur menurun gitu guys. Seru sih. Nggak usah direm, ya? Nggak usah direm. Ah. Hai. Hai. Sebelum pulang kita sempetin mampir ke tempat strawberry buat oleh-oleh orang-orang di rumah. Stroberinya kita bisa petik sendiri atau bisa langsung beli yang sudah dipetikin sama pak petaninya. Karena kita mager, jadi kita langsung beli yang sudah hasil petikan dari pak petaninya ya guys. Oke, sekian dulu perjalanan staycation kita kali ini. Sampai ketemu lagi.